Warga dan polisi harus kerja keras mengevakuasi sopir bis yang terjepit badan kendaraan. Ini terjadi Rabu siang di kilometer 18 Jalan Medan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Bis yang tengah mengangkut belasan penumpang melaju kencang. Sopir tak sanggup mengendalikan kendaraannya saat muncul dari sisi jalan truk pengangkut air mineral. Hujan lebat dan sopir kurang waspada diduga jadi pemicu kecelakaan. Kemungkinan adarnya kurang kewaspadaan dari sopir bus dan pada saat kejadian juga turun hujan lebat. Dimungkinkan juga bisa juga rem blong, namun demikian kami dalami. Beruntung tak ada nyawa meregang dari peristiwa ini, baik sopir bis maupun seluruh penumpang selamat. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda melalui perbincangan yang komprehensif. Saya Latif Sregar akan membuka pertemuan kita di iNewsroom malam ini dari Makassar. 2 terduga teroris tewas ditembak tim Densus 88 di Makassar. Keduanya tercatat sebagai anggota kelompok jamaah Daulah Asyarut Daulah yang terlibat pengeboman gereja di Zolo, Filipina tahun lalu. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Makassar dengan penjagaan yang ketat. Kedua korban, Rizaldi dan menantunya Ajis, masuk dalam daftar pencarian orang Densus 88 anti teror. Keduanya ditembak karena saat akan ditangkap oleh tim Densus 88 bersenjata lengkap, mereka mengacungkan parang dan senapan angin. Sebelumnya, dalam penyisiran kelompok teror ini, selain 2 korban tewas, seorang luka tembak dan 17 lainnya ditangkap. Kelompok JAD Makassar ini pernah akan bergabung dengan ISIS di Suriah, tetapi digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta. Hari pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir semakin dekat. Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia itu akan menghirup udara bebas hari Jumat lusa. Lapas Gunung Sindur pun mulai memperketat keamanan dengan menambah personil, bantuan dari Densus 88, Brimob, dan BNPT. Abu Bakar Ba'asyir, narapidana teroris yang sempat mendekam di Nusa Kambangan dan dipindah ke Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur Bogor, dipastikan akan bebas murni pada hari Jumat tanggal 8 besok. Ba'asyir sendiri merupakan narapidana teroris yang mempunyai jam terbang lintas negara dan masuk dalam jaringan teroris dunia. Sementara itu, jelang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, pihak lapas juga telah berkoordinasi dengan BNPT serta Densus. Pihak lapas mengakui akan ada pengamanan khusus dikarenakan Abu Bakar Ba'asyir adalah terpidana teroris. Untuk pengamanan khusus mungkin ada ekstra karena memang pembebasan untuk napi teroris memang ada persyaratan tambahannya. Artinya kita koordinasi dengan stakeholder pengamanan lainnya, diantaranya adalah BNPT, Densus, dan pihak-pihak keamanan lainnya. Selain memperketat penjagaan, pihak lapas juga telah menerima 4 nama dari pihak keluarga dan pengacara yang nantinya akan menjemput Abu Bakar Ba'asyir. Sementara itu, pakar terorisme menilai Australia menjadi negara paling khawatir dengan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Di samping Ba'asyir masih berpengaruh di Jamaah Islamiyah, negara tersebut juga menganggap bahwa Ba'asyir masih dapat mempengaruhi masyarakat dengan ideologinya. Negara yang sekarang khawatir hanya Australia. Padahal ketika penangkapan yang khawatir oleh Ba'asyir itu adalah Amerika dan Malaysia. Tapi buktinya justru sekarang Malaysia dan Amerika diam aja. Itu artinya sudah ada pendekatan dan sudah ada transparansi politik di mana Amerika dan Malaysia. Australia is not
the state can be fresh Indonesia. Dia bukan merupakan negara ancaman buat Indonesia. Dan justru Australia merasa Indonesia ancaman buat dia. Jadi kita tidak perlu bergeming dengan Abu Bakar Bashir ditangkap di Ciamis, Jawa Barat pada 9 Agustus 2010 dan divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Terpidana kasus terorisme tersebut telah menjalani seluruh masa tahanan sesuai vonis pengadilan, yaitu selama 15 tahun penjara, dipotong berbagai remisi selama 55 bulan. Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tentu akan disambut gembira oleh keluarga karena mereka sudah berpisah selama 15 tahun. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh keluarga? Bergabung bersama kita putra Abu Bakar Ba'asyir, Mas Abdur Rohim. Mas Rohim, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas Latif. Sepertinya saat ini masih dalam mobil. Apakah ini dalam perjalanan menuju Gunung Sindur atau bagaimana? Ya, ini saya sedang di perjalanan, malah baru pulang dari Lapas Gunung Sindur ini tadi. Kenapa? Kenapa harus berkunjung lagi ke Gunung Sindur sementara Bapak sudah akan bebas 2 hari lagi? Apakah ini bagian dari persiapan penyambutan atau bagaimana? Tadi kami bersama dengan teman-teman di penasihat hukum, kita berkoordinasi dengan pihak lapas untuk rencana nanti bagaimana penjemputan beliau pada hari Jumat nanti, insya Allah. Rencananya akan seperti apa? Apakah keluar langsung ada sholat dulu di mana, baru kemudian bergerak langsung pulang atau seperti apa, Mas? Ya, seperti biasa, sebenarnya beliau nanti ketika keluar kita jemput di lokasi, lalu kemudian kita langsung bawa ke rumah ke Solo, insya Allah. Sampai di Solo ya seperti biasa, kalau beliau memang biasanya kalau dari safar jauh ya pulang ke rumah biasanya beliau akan sholat dulu, sholat sunnah safar namanya, lalu kemudian barulah kemudian nanti ke rumah, begitu biasanya seperti itu. Cuma nanti apakah beliau nanti akan tetap melakukan ibadah sunnah itu ataupun tidak, kita tidak tahu karena kondisi beliau saat ini kan sudah lemah ya. Jadi kalau untuk berjalan pun sudah harus menggunakan kursi roda dan sebagainya, mungkin nanti tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Sudah diberitahu jam berapa Bapak akan meninggalkan Lapas Gunung Sindur? Tadi ketika kami tanya ya pihak lapas hanya mengatakan nanti di jam kerja. So, mereka belum memberitahukan jam pastinya. Ya jelas mereka minta supaya nanti di jam kerja saja gitu. Ya. Rencananya seperti apa, Mas? Yang menjemput ini hanya keluarga dan penasihat hukum atau ada orang kan banyak mengkhawatirkan akan ada iring-iringan, akan ada konvoi menuju pulang ke Solo? Tidak sama sekali. Bahkan kita menghindari iring-iringan terlalu banyak begitu ya. Kita tidak mau, dan untuk rombongan yang menjemput itu nanti memang dari pihak keluarga, dari pihak tim penasihat hukum, dan juga pihak dokter yang selama ini mengawasi kesehatan beliau. Jadi kita bekerja sama dengan tim Mercy yang mereka nanti akan ikut bersama dengan kita, karena memang perjalanan yang akan ditempuh ini kan cukup jauh dari Jakarta ke Solo, sehingga kita membawa dokter yang akan nanti membersamai dengan kita nanti, insya Allah. Oke, di Solo nantinya akan seperti apa? Soalnya kemarin polisi sudah bilang tidak mengizinkan ada arak-arakan, tidak ada mengizinkan ada pengumpulan massa untuk menghindari penyebaran COVID. Kalau dari keluarga sendiri berencana seperti apa setelah sampainya di Solo, Pak Abu Bakar Ba'asyir? Di Solo pun sebenarnya kita juga tidak ada rencana apa-apa. Artinya ya kita sampai di Solo, sampai di rumah, tidak ada acara seremoni sambutan apa-apa. Paling ya kita hanya bersalaman dengan keluarga besar pondok pesantren gitu, ustadz-ustadz, kemudian mungkin beberapa tetangga yang ada di sekitar, begitu saja. Tidak ada sebuah seremoni acara tertentu, apalagi konvoi. Kalau kemudian nanti ada yang melakukan konvoi, jelas itu di luar dari koordinasi kita dan di luar kehendak kita. Karena sejak kemarin atau sejak 2 hari ini bahkan secara persisnya kami memang sudah menyuarakan kepada umat Islam, kepada masyarakat untuk tidak perlu berbondong-bondong datang ke pondok pesantren Al-Mu'min Luki untuk kemudian melakukan penyambutan atau kemudian
konvoi atau apapun gitu. Kalau kita juga menghindarilah kerumunan-kerumunan, dan juga kita sadar benar bahwasanya kerumunan seperti itu akan mengakibatkan pada penularan, dan kita di mana kita sekarang sedang pada masa-masa pandemi seperti ini kurang bagus. Oke, kalau Ustadz Abu sendiri tadi ketika bertemu dengan keluarga, ada pesan khusus yang disampaikan kepada keluarga? Beliau tidak ada, biasa saja. Tapi beliau hanya berbincang soal persiapan saja, besok nanti bagaimana, kira-kira saya harus siap jam berapa, begitu kan. Dan tadi memang kami serahkan sepenuhnya kepada pihak lapas bagaimana soal jam itu. Kemudian yang jelas kami hanya menyampaikan nanti kami rencana jam sekian akan berada di sini untuk jemput dan begitu saja. Hal-hal yang lebih pada untuk persiapan besok. Tidak hanya keluarga, tentu saja karena karir beliau sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang guru, tentu Ustadz Abu banyak yang merindukan. Bagaimana kemudian keluarga menghimbau kepada publik supaya tidak kemudian terjadi kerumunan ketika kehadiran Ustadz Abu nanti baik ketika keluar dari lapas maupun setibanya di Solo. Ya, kami sadar benar bahwa beliau ini dalam kiprah dakwahnya selama ini juga banyak diminati ataupun banyak yang mendapatkan manfaat dari dakwah beliau selama ini. Sehingga ketika saat ini beliau sudah menjalani masa tahanan selama 15 tahun atau potong masa tahanannya ya, dan itu kemudian sekarang beliau pulang, pasti akan banyak sekali orang yang ingin untuk menjemput beliau, dan memang betul demikian. Kami banyak dihubungi oleh masyarakat menanyakan bagaimana, dan kami juga sudah menyampaikan bahwasanya insya Allah hari Jumat beliau apabila tidak ada halangan ya, dengan takdir Allah insya Allah dimudahkan oleh Allah, beliau bisa kembali ke rumah. Tapi kami himbau agar masyarakat tidak perlu datang ke sini, doakan saja dari rumah, karena kita juga sedang menghindari kerumunan, dan kita juga harus menjaga kesehatan beliau, karena kita juga khawatir kalau nanti beliau banyak istilahnya bertemu dengan orang banyak, kemudian mungkin nanti sulit ya kalau kita harus menghalangi orang untuk bersalaman dan sebagainya, padahal itu jelas media penularan yang sangat mengkhawatirkan begitu. Apalagi di umur beliau sekarang ini sudah mencapai 82 mau masuk 83 ini sekarang ini. Tentu itu adalah umur-umur yang sangat rentan sekali, dan pesan dari tim dokter juga sangat menekankan pada pihak keluarga agar betul-betul menjaga masalah ini, karena selama ini mereka sudah berjuang untuk bagaimana menjaga beliau. Kalau kemudian nanti di rumah ternyata malah ada keteledoran gitu ya, kalau bahasa mereka, kalau bahasa Jawanya kedodoran gitu ya, kebobolan gitu ya. Maka itu saya kira sangat mengecewakan mereka. Gitu. Makanya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu ya, hadir ke pondok pada hari Jumat itu. Doakan saja dari rumah, atau mungkin kalau mau mengucapkan selamat atau apa melalui komunikasi, bagi yang punya komunikasi melalui saya, keluarganya atau teman-teman dari Pondok Al-Mu'min, Ustadz atau siapapun, silakan bisa melalui telepon saja. Mas Im, tadi Mas Im juga menyinggung Bapak sudah berusia 82 tahun 5 bulan, sudah sangat sepuh, supaya kemudian di masa tuanya ini tenang. Apa peran keluarga untuk menjaga Ustadz Abu bisa hanya tinggal di asrama saja dan berdakwah di Yayasan Ngeruki? Ya, kami sebenarnya sudah beberapa waktu ini juga sudah banyak berbincang dengan beliau, dan kami sudah sampaikan bahwa nanti insya Allah apabila Allah SWT mudahkan kebebasan, ya mungkin akan lebih banyak di rumah. Dan beliau juga sudah menyampaikan, ya saya ini ya sudah nggak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu masih kuat, bisa banyak keliling, berdakwah di masyarakat gitu. Tapi karena kondisi sekarang ini begini, tentu tidak semudah dulu, sehingga nanti insya Allah akan lebih banyak di rumah. Paling ya kita hanya kalau beliau berdakwah di sekitaran Ngeruki situ saja, kalau memang itu pun tentu nanti melihat pada kondisi kesehatan beliau dan situasi yang seperti sekarang ini juga menjadi pertimbangan khusus tentunya. Oke, baik. Mas Im,
Salam kami kepada keluarga, mudah-mudahan pembebasan Bapak pada Jumat lusa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Itu tadi Abdurrahim Ba'asyir, putra dari Abu Bakar Ba'asyir, yang akan menyambut pembebasan Abu Bakar Ba'asyir pada Jumat lusa. Dan pemirsa, di tengah gencarnya tidak terkontaminasi COVID-19, ada yang melakukan tes swab tanpa didampingi tenaga medis. Wajarkah swab mandiri yang dilakukan sendirian tersebut? Kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut ini.